Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikar dengan NIM N212141051 dari kelas D pengantar oceanografi. Di sini saya akan memaparkan tentang sedimen laut yang meliputi konsep, klasifikasi, karakteristik, dan perannya dalam sistem laut. Baik, langsung saja. Jadi, menurut Sverdrup 1942, sedimen adalah material padat baik organik maupun anorganik yang terakumulasi di dasar laut. Material ini bisa berasal dari batuan induk melalui proses pelapukan, diangkut oleh air, angin, atau es, lalu diendapkan di laut sebagai butiran lepas. Sedangkan sedimentasi itu didefinisikan sebagai proses yang mencakup seluruh tahapan sejak pemisahan partikel dari batuan asal hingga pengendapan dan pembentukan kembali menjadi batuan sedimen. Proses ini melibatkan berbagai sumber material, cara transportasi, kondisi kimia dan fisika selama perjalanan dan pengendapan, serta variasi lingkungan di tempat asal atau jalur transportasi dan tempat endapan. Dan Duxbury juga mendefinisikan sebagai sedimen adalah partikel padat yang berasal dari laut, atmosfer, atau organisme hidup yang kemudian mengendap di dasar laut. Sumbernya itu bisa berupa batuan eh, atau hasil prepitasi kimia dari air laut, sisa organisme, atau partikel luar angkasa. Jenis sedimen dibedakan berdasarkan asal, lokasi endapan, dan ukuran partikelnya. Sedangkan sedimentasi itu didefinisikan sebagai proses pengendapan partikel di dasar laut, mulai dari pengangkutan material oleh air, angin, atau es, hingga partikel-partikel yang mengumpul dan membentuk lapisan endapan. Proses ini berlangsung proses ini berlangsung dan menghasilkan rekaman berlapis, mencerminkan perubahan lingkungan laut dari waktu ke waktu. Dan Turam mendefinisikan sebagai sedimen. Sedimen adalah material padat yang berasal dari laut, atmosfer, atau organisme hidup eh, yang diangkut kemudian mengendap di dasar laut. Sumbernya bisa berasal dari batuan terorisi atau sisa organisme, presipirasi kimia air laut, atau partikel luar angkasa. Dan sedimentasi itu didefinisikan sebagai proses pengangkutan dan pengendapan partikel dasar laut hingga membentuk lapisan endapan. Proses ini mencatat perubahan lingkungan laut dari waktu ke waktu melalui lapisan-lapisan sedimen yang terbentuk. Dan selanjutnya ada klasifikasi sedimen berdasarkan asal. Jadi, eh, klasifikasi di sedimen berdasarkan asal menurut Sverdrup pada tahun 1942 yaitu yang pertama ada Terrigeneus. Jadi Terrigeneus ini berasal dari darat melalui erosi batuan dan transportasi sungai dan angin. Yang kedua itu ada pelagik. Pelagik merupakan sedimen yang terbentuk di dasar laut, baik dari sisa organisme seperti cangkang mikroskopik atau hasil presipitasi kimia seperti kalsium karbonat dan skilia. Klasifikasi ini menekankan sifat fisik kimia material serta lingkungan pembentukannya. Sedangkan Duxbury itu mendefinisikan sedi- se, eh, sedangkan sedangkan Duxbury menjelaskan klasifikasi sedimen itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu litogeneus. Jadi litogeneus ini terbentuk dari batuan darat yang dibawa oleh dibawa oleh sungai, angin atau air es. Yang kedua itu berasal dari eh, yang kedua itu biogeneus. Jadi biogeneus ini bisa berasal dari kerangka dan cangkang organisme laut mikroskopik. Yang keempat itu ada hidrogeneus. Hidrogeneus ini muncul dari presipitasi mineral langsung dari air laut. Contohnya itu nodul mangan dan fosfat. Yang keempat itu ada kosmogeneus, kosmogeneus. Jadi kosmogeneus ini adalah partikel luar angkasa seperti mikrometeorit, seperti seperti eh, seperti mikrometeorit. Distribusinya setiap tipe berlangsung pada jarak dari darat dan aktivitas laut. Adapun dari Turam mendefinisikan
eh, klasifikasi yang sama dengan Duxbury. Eh, tapi di penjelasan Turam ada ditambahkan netirik. Jadi nitrik ini biasanya Lithogenius karena dekat dengan sumber darat, sedangkan pelagit didominasi oleh Bigenius dan Heterogenius. Setiap jenis sedimen memberikan informasi tentang kimia, fisika, biologis, dan fisik laut di daerah pengendapannya. Baik, adapun gambar-gambar dari Lithogenius, Bigenius, dan Heterogenius dapat dilihat pada PPT ini. Eh, selanjutnya itu selanjutnya itu adalah karakter fisik dan kimia sedimen laut. Jadi menurut Sverdrup itu karakter fisik dan kimia sedimen laut itu menjelaskan tentang bahwa sedimen laut itu memiliki sifat fisik yang bergantung pada ukuran butir dari energi dan tempat pengendapannya, serta arus kuat menghasilkan sedimen kasar. Laut tenang menghasilkan lumpur halus. Warna sedimen dipengaruhi Warna sedimen itu dipengaruhi oleh kadar organik dan oksidasi logam. Secara kimia, sedimen mengandung silika atau CO2, kalsium karbonat atau CaCO3, oksidasi besi, mangan, bahan organik, reaksi kimia seperti pelarutan dan presipitasi yang mempengaruhi komposisi sedimen di dasar laut. Sedangkan Duxbury itu mendefinisikan sebagai sidi apa karakteristik fisik dan kimia sedimen laut itu menekankan hubungan antara fisik dan kimia sedimen. Jadi ukuran butir itu mengaruhi kecepatan tenggelam. Partikel besar cepat mengendap, halus terbawa jauh. Jadi secara kimia, sedimen itu mengandung mineral seperti SiO2, CaCO3, Fe2O3, dan fosfat. Presipitasi kimia menghasilkan nodul mangan dan endapan fosfat di dasar laut. Lapisan sedimen juga itu berperan sebagai arsip geokimia yang mencatat kondisi laut dan perubahan iklim dari masa ke masa. Sedangkan Turam itu mendefinisikan sebagai eh, menyoroti bahwa sifat fisik sedimen bergantung pada ukuran dan lokasi endapan. Jadi pasir dan lumpur itu di tepi pantai, ozeohalus di dasar laut. Secara kimia sedimen laut itu tersusun dari silika, kalsium karbonat, logam fosfat Fe dan Mn serta fosfat. Kalsium karbonat mudah larut di laut dalam mudah larut di kalsium karbonat itu mudah laut dalam karena tekanan dan keasamaannya tinggi. Setiap tipe sedimen itu mencerminkan kondisi kimia, biologis, dan fisik lingkungan laut tempat ia terbentuk. Baik, baik, dan yang terakhir itu ada peran sedimen dalam sistem laut sebagai penyimpan karbon, habitat, dan indikator lingkungan. Jadi di sini saya merangkum dari 3 jurnal dan menjadikan jawabannya menjadi satu. Jadi peran sedimen sebagai penyimpan karbon. Jadi eh, sedimen itu mengikat CO2 dan bahan organik eh, sehingga dapat membantu mengatur CO2 atau oksigen global. Jadi sedimen ini menyimpan karbon dalam bentuk kalsium karbonat atau sisa organisme laut yang mati. Proses ini mengurangi karbon di atmosfer dan berperan penting dalam pengendalian iklim global. Dan yang kedua itu habitat organisme. Jadi sedimen ini berfungsi juga sebagai tempat hidup atau sumber makanan bagi organisme dasar laut. Lapisan sedimen ini menyediakan habitat bagi organisme yang ber, bagi habit, lapisan sedimen ini menyediakan habitat bagi organisme bintik seperti cacing, laut, kerang, dan mikroba. Jenis sedimen menentukan jenis makhluk makhluk yang hidup di sana. Pasir untuk hewan menggali, lumpur untuk penyaring makanan. Dan yang terakhir itu ada indikator lingkungan. Jadi indikator lingkungan itu merekam perubahan iklim, arus laut, dan kondisi kimia laut. Indikator lingkungan ini mencatat kondisi laut pada masa tertentu. Komposisinya dapat digunakan ilmuwan untuk mempelajari perubahan iklim, aktivitas tektonik, dan pola sirkulasi di masa lampau. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari ketiga buku tersebut.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.